Mentoring class. Workshop. Certified facilitator. Practice. Digital marketing. List building. And branding. Produkdepok.com, solusi produk lokal bertumbuh. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini makasih semuanya kawan-kawan UMKM masih semangat ya belajar. Jadi setelah kita pelatihan di Puncak kemarin, memang kami nih ada Coach Kamal, Coach Janu, dan saya itu nggak mau kehilangan kontak ya, nggak mau putus silaturahim. Jadi kita insya Allah akan adakan Zoom seperti ini, entah nanti materi ataupun diskusi atau sharing session, itu dipersilahkan. Nanti mungkin jadwal-jadwalnya sementara nggak buat jadwal fix dulu ya, nggak buat jadwal fix. Jadi kalau misalkan salah satu dari kami bisa ngisi, nanti diberikan jadwalnya. Jadi sementara seperti itu dulu. Nah, sekarang ada kurang lebih 8 UMKM yang gabung. Makasih nih. Beberapa sih udah konfirmasi yang nggak bisa hadir karena lagi ada kegiatan keluarga ataupun lagi berjalan bisnisnya. Jadi ya kita doain ya semoga kawan-kawan yang lain dimudahkan segala urusannya gitu, supaya di kelas-kelas selanjutnya, di sharing-sharing selanjutnya itu bisa gabung. Jadi kami sangat apresiasi nih kawan-kawan yang bisa ikutan ya di Zoom malam ini. Oke, nggak panjang lebar ya, kita lanjut langsung aja ke materi. Oh ya, sebelumnya kawan-kawan yang udah kirim PR yang kemarin, jadi sudah saya baca itu memang beberapa itu udah mulai paham ya. Jadi setelah kita pelatihan kemarin udah mulai paham bisnisnya itu sebenarnya mau mengarah kemana sih, siapa yang ditarget, bagaimana promosinya, melalui media apa promosinya. Jadi luar biasa gitu. Luar biasa progresnya, tapi memang nggak cukup saat ngisi itu aja. Kita harus tetap follow up, tetap review kira-kira apa yang kurang dan apa yang bisa ditreatment gitu. Oke. Sejalan dengan PR yang kemarin dikirim, sebenarnya adalah materi tentang 5 tangga bisnis yang kemarin juga saya kirim ya, screenshot-nya ya. Jadi memang nanti mungkin PDF-nya atau bahan bacaannya bisa saya kirim setelah Zoom malam ini ya. Jadi 5 tangga bisnis. Jadi dalam berbisnis sendiri, kita ibaratnya itu memang seperti menaiki anak tangga gitu. Jadi ada step by step yang harus kita lewatin dulu. Yang harus kita, nggak bisa kita ujuk-ujuk ke langkah tangga kedua, tangga ketiga. Bisa, sebenarnya nggak salah juga, hanya nanti konsekuensinya harus ditanggung gitu sama pembisnis itu sendiri. Jadi kita nggak mau hal resiko itu terlalu besar, apalagi di kalangan UMKM yang dari modal itu terbatas dan sangat mengandalkan cash flow gitu, perputaran uang. Nah ini memang harus disiasati bagaimana supaya resiko itu bisa lebih rendah gitu, supaya kita nggak rugi dan juga nggak terjerumus gitu. Oke, langsung ya. Jadi mungkin di sesi ini juga saya nggak akan terlalu detail jelasinnya. Jadi nanti supaya di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa bahas lebih fokus. Jadi malam ini lebih ke secara makronya aja, secara garis besar, supaya kawan-kawan ngeh dulu nih bahwa ada 5 tangga bisnis. Oke. Nah ini, bisnis seperti menaiki anak tangga, ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi tadi saya bilang juga nggak ada
yang salah, tapi konsekuensinya itu harus kita tanggung. Kalau kita mau mulai dari UMKM yang belum punya pengalaman, belum punya skill dan juga belum teruji kemampuan kita, tahu-tahu kita langsung merekrut banyak karyawan, tahu-tahu kita langsung buka banyak cabang, nah itu fatal gitu. Brandnya belum kuat, tapi kita maksain gitu, mentang-mentang kita dapat warisan, punya duit banyak, ujuk-ujuk kita buka banyak cabang. Nah ini adalah hal yang keliru gitu. Sebenarnya juga boleh-boleh aja, nggak ada yang larang, tapi itu dia resiko untuk ruginya lebih besar. Nah, kebanyakan calon pengusaha atau pengusaha pemula yang notabene lebih banyak UMKM di sini, itu biasanya merasa gamang gitu. Mereka bingung step-step itu selanjutnya mau seperti apa. Kemarin ada yang Japri juga yang store PR. Jadi usahanya keripik, bingung nih mau ngembangin gimana. Sedangkan usahanya itu dominan dikuasain sama mertuanya gitu. Nah itu kan jadi problem tersendiri, bingung mau melangkah seperti apa gitu. Sekarang posisinya kayak gimana, sudah nyamankah dengan posisi yang sekarang, kalau sudah nyaman, lalu langkahnya seperti apa. Nah itu emang harus dipelajari ya, jadi banyak hal yang harus dipelajari, makanya ada teori dari 5 tangga bisnis ini. Jadi seperti yang sudah saya share di grup kita, jadi 5 tangga bisnis ini apa aja sih? Yang pertama adalah starting, mulai usaha. Ini bisa dikategorikan orang yang benar-benar baru mulai usaha atau usaha yang hanya mengandalkan cash flow. Jadi kalau dia nggak jualan saat itu, ya dia tidak mendapat untung gitu. Jadi kalau cash flow-nya pun berhenti, dia harus cari modal lagi gitu. Nah ini adalah di starting. Jadi usaha yang masih riskan. Kalau misalkan dia nggak mendapatkan penjualan, maka usahanya nggak bisa jalan, bahkan bukan nggak bisa berkembang, bahkan nggak bisa jalan. Yang kedua adalah profiting. Jadi setelah kita usahanya itu udah bisa survive, udah bisa bertahan, baru gimana caranya meningkatkan profit. Nah setelah itu systemizing atau membuat sistem, jadi mendokumentasikan, merekrut orang, membuat SOP dan lain-lain, itu ada di tahap ketiga. Terus multiplying, itu menduplikasi kesuksesan. Jadi kita buka cabang, buka dan lain-lain ada di sini. Investing, nah ini melipat gandakan manfaat. Jadi uang yang bekerja untuk si owner. Oke, saya jelasin agak cepat ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita tinggal diskusi aja di akhir. Oke, yang selanjutnya adalah starting. Nah, yang pertama ya, yang poin pertama starting. Jadi pertanyaannya nih, kenapa banyak sarjana manajemen bisnis tidak menjadi pengusaha? Kan kita tahu ya, kalau di kampus itu ada jurusan tentang bisnis, tapi nggak menjamin lulusan-lulusan kampus besar pun yang jurusan manajemen bisnis pada saat dia lulus dia punya bisnis, karena memang adalah di saat mereka kuliah udah terlalu banyak ilmu yang mereka pelajari gitu sebelum mereka praktek. Jadi ilmu dulu yang dijujelin selama 4 tahun belajar itu tanpa mereka praktekkan ilmunya gitu. Jadi udah ketakutan sendiri kalau kita udah dapat ilmu terlalu banyak sedangkan diri kitanya belum siap, itu jadi ada menghitung resikonya itu, saya takut rugi, saya takut bangkrut dan lain-lain gitu. Nah ini adalah yang emang terjadi gitu di lapangan. Nah untuk UMKM sendiri, untuk mulai bisnis sendiri, udah mulai dulu aja. Jadi mulai dulu, yang penting ada niatan, ada keseriusan untuk menjalankan bisnis. Ilmu itu ya seperlunya dulu di tingkat starting ya. Jadi untuk usaha pertama jangan banyak berhitung. Jadi mulai dulu aja.
cari cara bagaimana mulai secepat mungkin gitu sebelum momentum Anda drop. Jadi kadang semangat untuk memulai usaha itu bisa hilang seketika gitu kalau kita nggak segera mengeksekusi. Meski Anda nih punya warisan yang besar, belajarlah mulai usaha dengan modal seminim mungkin. Jadi tadi, walaupun kita punya warisan, punya uang yang banyak nih di awal, tapi jangan langsung ujuk-ujuk buka banyak cabang, tapi mulai dulu dari modal yang minim. Rasain dulu gimana perjuangannya seorang pembisnis itu. Mulai dari yang UMKM yang buka warung, tutup warung, kalau kehujanan, kalau itu harus ngerasain dulu supaya nanti ada tumbuh mindset dari pengusaha, terus tumbuh habit dari pengusaha itu sendiri. Hal ini akan berpengaruh pada pola pikir tuh, mindset ya, dia sebagai usaha. Terus fokus juga pada 80% upaya Anda pada penjualan atau menguasai pasar. Nah, jadi jangan terlalu ribet juga nih untuk awalan sama produksi. Apalagi yang sering ditemuin itu di UMKM, dia yang belanja, dia yang produksi, dia yang packaging, dia yang jualin gitu. Ini untuk tingkat starting, hindari dulu. Dia yang penting jualan dulu. Baik produk dia sendiri, misalkan dia beli produk lain terus dia jualin, atau jadi reseller tadi ya, jadi reseller. Jadi di tingkat starting ini sebenarnya yang difokuskan adalah yang penting dia dapat profit dulu, uang, cash flow gitu. Yang penting dia bisa muterin gimana caranya gitu kan. Dan yang terpenting supaya dia bisa BEP cepat atau balik modal ya, bisa balik modal cepat. Jadi pastinya setiap usaha ada modal, tapi walaupun tanpa modal kita jangan dengan modal kita jangan terlalu terpaku, harus cari modal dulu baru bisa usaha. Sekarang di era digital itu lebih mudah. Kenapa? Karena sekarang bisa dropship kita nggak perlu stok barang, itu bisa kita lakuin. Ini starting ya. Kemarin saya tanya juga di grup, rata-rata kawan-kawan kita berada di posisi kedua di profiting. Usahanya udah jalan nih, tinggal gimana caranya meningkatkan profit, meningkatkan keuntungan. Nah, ini contohnya kalau misalkan yang di starting biasanya pedagang-pedagang gitu, yang mereka nggak mikirin dulu deh brand, nggak mikirin perkembangan, yang penting hari itu dia bisa bisnis, bisa usaha, terus hari itu dia dapat untung, bisa buat makan besoknya gitu. Jadi contohnya nih di starting ini biasanya pedagang-pedagang kaki lima, pedagang-pedagang asongan itu ada di sini. Ya, yes. Ini ya, jadi di starting itu yang harus dipelajari apa? Nah ini, jadi bocoran juga, ya, seperti yang saya mention di grup, jadi malam ini saya mau jelasin tentang ini juga. Jadi kedepannya kita akan belajar follow up dari 5 tangga bisnis ini. Mulai dari starting, apa aja yang perlu dipelajari, ya mindset juga beberapa kali kemarin kita udah belajar ya. Coach Kamal juga udah menyampaikan tentang mindset seorang entrepreneur. Terus yang kedua adalah basic negotiation. Kemarin Coach Janu juga udah sampaikan tentang marketing, tentang bagaimana cara menegosiasi. Ini mungkin perlu banyak latihan ya, karena nggak semua UMKM, nggak semua entrepreneur itu, yang khusus yang pemula, yang awalan, nggak terbiasa untuk mempersuasi atau menawarkan produknya dengan benar gitu. Yang ketiga ada selling skill. Setelah kita melakukan negosiasi, gimana caranya supaya ini bisa closing gitu, bisa terjadi penjualan. Yang selanjutnya analisa kompetisi gitu. Di kategori market kawan-kawan itu ada siapa aja pemainnya, market share-nya siapa aja. Nah, ini juga akan kita pelajari. Uji ngangenin itu apa? Uji ngangenin itu intinya adalah kita nawarin ke orang lain, terus kita evaluasi, terus kita tawarin lagi apakah dia mau beli lagi produk kita gitu. Kalau misalkan dia aja nggak mau, berarti harus ada yang dicari nih celahnya, gimana caranya supaya dia bisa beli lagi gitu. Dia itu yang dimaksud adalah
target market kita, bukan dia perorangan ya, tapi target market kita siapa. Dan selanjutnya packaging for UKM atau for UMKM, kemarin kita belajar juga tentang packaging. Jadi packaging itu urutan kesekian tuh, 1, 2, 3, 4, urutan ke-7 dari yang starting. Jadi kita jangan ribet-ribet dulu sama packaging kalau misalkan sebagai pembisnis yang baru mulai. Selanjutnya merek dagang, terkait brand, ini juga yang kemarin belum punya brand, segera pikirkan brandnya apa gitu. Merujuk kepada materi yang sudah disampaikan di puncak kemarin. Lalu distribusi dan promosi, strategi harga, viral marketing, menata keuangan, badan hukum, perizinan. Viral marketing juga penting. Jadi viral marketing itu saat kita punya produk, gimana supaya produk itu dengan cepat itu bisa dikenal oleh target market kita. Terus badan hukum perizinan ini disesuaikan sama kondisi bisnis kita saat ini. Nah, selanjutnya adalah profiting ya. Jadi meningkatkan profit setelah fase tadi survive, jadi starting, yang penting kita bisa bertahan dulu 6 bulan, 1 tahun gitu. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Anda masuki fase maksimal, jadi meningkatkan keuntungan. Nah, masih fokus ke pemasaran sebenarnya. Jadi setelah kita punya beberapa pelanggan loyal, ya udah kita coba perluas lagi pasar. Nah, jadi harus dipertajam untuk pos keuntungan dari mana nih? Pertama, menambah prospek, menaikkan konversi. Ini yang materi pekan lalu juga udah disampaikan ya. Jadi kita harus memperbanyak prospek atau traffic, orang yang datang ke toko kita, datang menghubungi kita gitu. Terus setelah mereka banyak yang hubungin kita, banyak yang datang ke toko kita, gimana caranya mereka beli gitu. Jadi yang prospek ini belum tentu beli. Kita harus coba persuasi dia lebih, menawarkan dia lebih baik lagi ya, lebih kuat lagi. Terus membuat pelanggan beli lebih sering. Ini repeat order. Gimana caranya supaya pelanggan kita repeat order. Ini juga udah kita pelajari. Menaikkan angka pembelian tiap kunjungan. Ini dia bukan cuman beli sekali aja dalam 1 bulan, tapi bisa berkali-kali, atau bahkan dia bisa menawarkan, merekomendasikan ke orang lain gitu. Atau menaikkan margin. Jadi kalau saat ini margin kita 10%, pertanyaannya apakah bisa dinaikin 20%? Nah, itu ada skill khusus, kita harus mengetahui berapa HPP produk kita. Nah, karena penghasilan sudah mulai lancar dan besar, maka pengelolaan keuangan adalah kebutuhan yang mutlak. Nah, ini Coach Janu sama Coach Kamal jagonya nih terkait pengelolaan keuangan atau laporan keuangannya. Nah, ini UMKM perlu punya nih, ini catatan keluar masuk uang dari penjualannya. Terus seiring dengan naiknya omset, nah di sini omset sudah mulai naik, maka pertambahan tim juga akan naik saatnya belajar merekrut dan mengelola tim. Nah, jadi jangan sampai omsetnya udah naik, kita nggak mikirin untuk cari karyawan, nggak mikirin untuk buat sistem, gimana cara kerja mereka job desk-nya apa. Nah, di fase ini, setelah kita berhasil menaikkan omset, kita harus mulai berpikir gimana caranya saya nggak perlu lagi nih saya yang turun produksi, tapi karyawan saya aja. Gimana caranya saya nggak perlu lagi nih jagain warung, jagain toko, jagain outlet, biar karyawan saya aja. Pastinya itu ada sistem yang harus dipelajari. Nah, contohnya biasanya kalau di profiting ini UMKM atau entrepreneur yang udah mulai ngeh sama tadi kemasan, sama branding. Nah, ini contohnya ya. Jadi saat dia pajang pun tampilan itu lebih menarik dibanding tadi ya di fase starting yang kebanyakan adalah pedagang-pedagang kaki lima gitu. Nah, di fase profiting sendiri, apa yang akan dipelajari? Yang dipelajari adalah memaksimalkan profit. Terus yang kedua adalah reprofiling. Nah, itu ada suara.
Ada suara yang bocor kayaknya, minta tolong di mute ya, supaya yang lain nyaman. Oke, makasih. Nah, yang ketiga adalah ACC for entrepreneur. Terus alternatif permodalan, basic administration, recruitment and training, team building. Nah, ini adalah di fase profiting. Jadi kita nanti akan belajar namanya BMC, Business Model Canvas. Di situ ada revenue stream. Jadi uang itu mau masuk dari mana aja ke bisnis kita, mulai dari penjualan atau kita cari alternatif permodalan, baik melalui investor ataupun apa namanya permodalan yang lain, itu bisa dipelajari nanti. Nah, ini di fase kedua, di tingkat kedua ya, anak tangga kedua. Nah, yang ketiga adalah systemizing ya. Jadi membuat sistem. Nah, memiliki bisnis yang autopilot. Nah, siapa yang nggak mau gitu? Kitanya jalan-jalan tapi bisnisnya jalan. Tapi itu harus melalui proses yang panjang tadi. Dua anak tangga tadi. Kita nggak bisa ujuk-ujuk punya uang banyak, pengen usaha autopilot gitu. Nggak bisa. Jadi harus mempersiapkan ya. Harus mempersiapkan. Nah, di sini memang harus punya kepekaan membuat sistem, membuat SOP. Kalau kita nggak bisa buat sistem sendiri, buat SOP sendiri, bisa konsultasi ya sama Coach Kamal, Coach Janu, atau rekrut orang yang bisa buat sistem gitu. Nah, itu bisa. Sistem di sini bukan sistem aplikasi, tapi adalah alur gimana bisnis kita mulai dari pengadaan barang, produksi, terus pengemasan, promosi, penjualan, pengiriman, itu kita buat alur semuanya supaya nanti job desk karyawan kita bisa berjalan. Nah, inti dari sistem adalah mendokumentasikan semua aktivitas perusahaan agar mudah diduplikasi dan sebagai acuan standarisasi. Bahkan bila perlu dibuat video bagaimana cara produksi, bagaimana cara memilah bahan baku, bagaimana cara berpakaian seragam, bagaimana cara menawarkan ke customer, bagaimana cara menelepon customer. Nah, itu semua kita dokumentasikan, ada baik yang tertulis, video gitu, ataupun kita buat alur SOP gitu. Ini supaya nanti masing-masing bagian itu bisa jelas apa yang dia lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi segala aturan dalam perusahaan mustahil berjalan dengan harmonis tanpa kepemimpinan yang benar. Di sini juga kita belajar tentang personal branding, tentang leadership dari si owner itu gitu. Jadi biasanya ditemukan si owner itu nggak percayaan sama karyawannya gitu. Nanti karyawan saya jangan-jangan nikung saya nih. Memang banyak kejadian orang yang bekerja di suatu tempat, dia sudah mahir tentang sistem di situ, dia buat usaha sendiri. Tapi justru itulah ciri bisnis kita itu bagus gitu, karena orang berarti bisa menjalankan apa instruksi yang sudah kita berikan. Nah, itu adalah ciri-ciri bisnis yang sudah mulai beranjak. Dan yang namanya rezeki, skill, ilmu itu bisa di-copy, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Jadi jangan takut. Di fase ini, UMKM biasanya ketakutan tuh, takut dicuri ilmunya sama karyawan dan lain-lain. Itu jangan takut. Ilmu itu jadi amal jariah kita, tapi rezeki nggak akan bisa dipaste gitu. Rezeki kita nggak akan mungkin diambil tuh sama karyawan kita, karena emang udah ada takarannya masing-masing orang itu. Nah, ini contohnya di fase sistem ini ada brand-brand besar nih yang sudah berjalan. Ini bahkan di fase ini, kalau sistemnya sudah berjalan, mereka bisa membuat franchise yang kita sama-sama tahu nih, bisnis-bisnis ini itu cabangnya ada di mana-mana, karena si owner itu udah nggak turun tangan, udah karyawan-karyawan yang handle gitu. Hanya
tahu-tahu dapat uang aja, transferan di rekening gitu, si owner kayak gitu. Jadi kita di fase membuat sistem ini harus ada keberanian untuk mendelegasikan bisnis kita kepada karyawan-karyawan kita. Nah, di fase ketiga ini ya, ketiga membuat sistem, itu ada merumuskan visi misi. Jadi visi misi dari bisnis kita itu apa, terus learn process, jadi alur untuk orang belajar, karyawan kita belajar seperti apa, struktur organisasi mulai dibuat di sini, proses flow, tadi yang saya bilang mulai dari bahan baku sampai ke customer itu seperti apa, terus SOP, KPI itu kunci dari performanya ya, jadi indikator kuncinya itu apa aja, terus 4 sektor sistemasi dan leadership. Jadi leader di sini harus kuat gitu, bisa mengarahkan karyawan-karyawannya. Nah, selanjutnya multiplying. Kalau itu udah berjalan, sistemnya udah ada, udah bagus, udah proven, udah bisa diterima oleh karyawan-karyawan kita. Nah, ini penting nih. Jadi intinya kita bisa buat kayak cabang, franchise, lisensi atau stokis gitu. Jadi menduplikasi. Nah, kata kuncinya ada menduplikasi. Baik dengan bisnis bisnis yang sama, atau kita bisa bisnis dari kategori bisnis yang baru. Misalnya bisnis kita adalah minuman. Ambil contoh ada Haus misalnya. Haus ini udah berjalan di mana-mana. Nah, si owner ini bisa dia buka cabang Haus sebanyak-banyaknya, atau dia bisa buka bisnis di kategori bisnis yang lain tanpa khawatir bisnis Hausnya tutup gitu. Jadi dia bisa nanti merambah ke properti, atau merambah ke snack, atau merambah ke restoran gitu yang makanan-makanan berat. Nah, itu di fase ini kita menduplikasi bisnis kita gitu, atau membuka jaringan bisnis kita. Jadi ada satu contoh Daku Business Network yang punyanya Ustadz Yusuf Mansur. Itu dari satu bisnis namanya DKN itu, beliau bisa punya banyak bisnis. Kita tahu ada pesantren, ada sekolah itu mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Terus juga punya lagi Dakumart, minimarket sendiri, dan lain sebagainya. Ada Daku Tour and Travel. Itu banyak gitu, menduplikasi bisnis-bisnis. Nah, itu adalah di fase keempat ini. Nah, kalau di Indonesia dan di luar, kita tahu nih ada tadi Daku, terus juga ada Khairul Tanjung, orang terkaya nomor 7 di Indonesia. Beliau yang punya Trans TV, CNBC Indonesia, Bank Mega, CNN, Carrefour, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh orang-orang sukses. Ada Johnny Andrean yang punya salon Johnny Andrean, punya produk sampo-sampo dari Johnny Andrean, terus juga punya Jeko, punya Bread Talk, itu punya beliau, orang Indonesia. Kalau di digital, di luar negeri juga ada yang punya Facebook. Dia selain punya Facebook, si Mark ini juga punya WhatsApp yang sering kita gunakan tuh, terus mengakuisisi juga Instagram. Nah, itu adalah di fase keempat multiplying-nya. Nah, di multiplying sendiri apa yang kita pelajari nih? Nah, memang ini semuanya bertahap, kita nggak akan ngaclok-ngaclok ya. Nah, ini adalah etika bisnis, gimana kita mengakuisisi, membuka cabang, dan lain-lain. Terus advance distribusi, jadi pendistribusiannya kita buat sistemasi juga, distribution center, terus supply chain management, teknologi and software, kerjasama dan legalitas, jebakan-jebakan hukum. Nah, ini harus diwaspadai. Nah, di
kalau di fase ini memang nanti ada apa namanya hal-hal hukum yang harus kita mengerti juga. Tapi di fase ini tenang, kawan-kawan itu udah bisa merekrut karyawan dari lulusan hukum terbaik bahkan, karena memang sudah berkembang nih, bukan lagi UMKM, udah UKM skalanya di sini. Nah, selanjutnya adalah investing. Jadi intinya di sini adalah uang yang bekerja untuk Anda gitu. Jadi udah bener-bener deh, kita sama sekali nggak perlu menjalani bisnis dari awal lagi, udah tinggal invest aja karena duitnya udah banyak di sini. Kita nggak perlu lagi apa namanya terlalu berat gitu effortnya. Jadi tapi emang banyak orang yang ngeh dengan investasi tapi nggak mau ngelaksanain gitu apa yang dia tahu gitu. Nah, ini contoh-contoh orang-orang sukses yang dengan investasi. Ada Pak Sandiaga Uno, kalau di Indonesia itu beliau apa namanya emang dulu mengawali karirnya itu dari manajer investasi gitu kan. Kekayaannya ada 5 triliun. Kalau di luar negeri luar biasa nih kekayaannya nih. Ini nolnya itu berapa gitu kan. Ada yang Carl Icahn itu ada 210 triliun. Warren Buffett itu 1060 triliun. Ada George Soros itu 121 triliun. Ini adalah dari contoh-contoh orang sukses yang melalui investasi. Emang ilmunya luar biasa gitu kalau investasi. Ya ini kalau di investasi sendiri yang dipelajari adalah 3 pos nih. Bisa investasi melalui properti, emas atau bisnis. Ada mindset investor, exit plan, 3 pos investasi, valuasi bisnis, ekspansi kemana gitu kan, terus jual beli bisnis, venture capital, terus social responsibility CSR ya. Ini di fase investasi. Nah, jadi oke, nah, balik lagi ke sini ya. Jadi kenapa tadi 5 bisnis, 5 tangga bisnis itu penting? Karena memang tahapan-tahapan itu yang harus kita lalui gitu. Tahapan-tahapan itu yang harus kita pelajari. Jadi nggak bisa cuman sekali 2 kali belajar aja. Nggak bisa cuman kita nyaman nih, oh karena udah jualan enak, apa namanya dapat untung tiap bulan, nggak mau ngembangin. Nah, apalagi di era disrupsi sekarang, orang serba digital. Kalau kita nggak bisa ngeh sama digital, itu kita bisa tertinggal gitu. Jadi jangan sampai kita nggak melewati fase-fase itu dengan benar. Apa namanya hasil kita malah bisa boncos atau bisa rugi gitu. Oke. Saya lihat di chat itu ada yang ingin bertanya ya kepada Bang Yuda. Boleh Bang Yuda, monggo silakan. Kalau langsung buka aja ini ya, apa namanya, voice-nya sama videonya. Jadi kita mulai sesi diskusi ya, sesi diskusi. Harapannya apa namanya kawan-kawan bisa tanyakan kalau ada hal yang kurang ngerti atau Halo Coach. iya ya, monggo Bang Yuda. Ya, terima kasih Coach. Udah juga sih Coach di itunya. Cuma ya terkait tangga apa strategi tangga matang sistem itu ideal itu kapan pindah dari satu ke satunya lagi dan mungkin ada contoh yang apa yang just gitu seperti kami di oke, mungkin di seperti ini akan pindah seperti ini gitu. Seperti idealnya itu kapan gitu dari satu tuh pindah. Makasih Coach. Ya, makasih Bang Yuda. Jadi sebenarnya nggak ada ini ya, masing-masing pembisnis itu beda-beda polanya. Gimana tergantung keberanian dia untuk berpindah gitu dari satu anak tangga ke anak tangga lain. Kayak misalkan contoh nih, kawan-kawan saya lihat
ada di anak tangga kedua ya, lagi meningkatkan profit. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah di kondisi profit yang sekarang itu sudah memungkinkan gitu untuk kita bisa mengcover biaya operasional gaji karyawan misalkan, atau dengan posisi sekarang kita masih belum pede, belum berani gitu. Jadi pertanyaan dasarnya itu dulu, dengan keuntungannya sekarang kita udah pede belum bayar karyawan. Terus apakah customer loyal kita itu udah benar-benar belanja produk kita setiap bulan gitu, atau berapa pertumbuhan customer baru kita. Nah, itu harus terhitung. Jadi harus kita jawab dulu tuh. Kalau kitanya sendiri belum pede, untuk kebutuhan saya pribadi aja belum cukup gitu kan, profit yang sekarang gitu. Dalam artian belum cukup, misalkan kebutuhan primer kita belum terpenuhi, itu jangan mengambil resiko itu. Kecuali pasar itu benar-benar permintaannya benar-benar besar gitu, sehingga kita nggak bisa segera memenuhi. Kalau misalkan kita nggak merekrut karyawan, itu lain hal. Berarti kita harus segera merekrut karyawan. Rekrut karyawan pun nggak mesti langsung karyawan kontrak. Kita bisa yang sifatnya harian misalkan. Jadi saat ada yang saat ada orderan, itu bisa mengkaryakan karyawan kita. Jadi di anak ketiga ini, di anak tangga ketiga sebenarnya adalah fundamentalnya kita bisa berkembang pesat gitu, karena di situ adalah membuat sistem. Nah, membuat sistem tuh gini simpelnya, misalkan nih Bang Yuda, apa bisnisnya? Keripik pisang, Coach. Nah, keripik pisang. Misal nih, di posisi sekarang pembuatan keripik pisang itu masih dihandle sendiri atau ada karyawan yang bantu? Gimana Bang Yuda? Dihandle sendiri atau karyawan yang bantu? Halo, Bang Yuda? Bude. Ya, jadi katakanlah masih dikelola sendiri. Nah, di saat pengelolaan sendiri ini, kita udah mulai mendokumentasikan, mencatatlah alurnya. Di sistem masing itu gampangnya gini ya. Jadi membuat sistem tuh, bahan-bahan untuk membuat keripik pisang itu apa aja. Oke, pisangnya harus pisang A. Nah, pisang A itu kualitasnya mau yang kayak gimana? Kayak gitu. Misalkan yang ukurannya sekian, karena kan harus harus konsisten nih, kayak ukuran potongan keripiknya itu harus konsisten, jangan produksi saat ini kecil-kecil, nanti ada yang gede, dan jadi buat standar kayak gitu. Terus mulai proses pemasakannya di videoin, itu adalah proses kita membuat sistem. Jadi menyiapkan sejak dini nggak apa-apa. Misalkan ada yang produksi mainan mainan terjun payung, itu bisa didokumentasiin dulu bahannya apa aja. Standar bahan itu kita harus punya. Terus juga proses pembuatannya kayak gimana. Bila perlu tadi di videoin gitu cara buatnya, supaya nanti saat ada karyawan kita nggak perlu pusing-pusing ngejelasin gitu secara detail. Kita bisa nih pelajarin gitu. Nah, itu jadi nggak ada sebenarnya ketentuan yang baku kapan kita harus berpindah, itu disesuaikan dengan kemampuan bisnisnya masing-masing dan keberanian dari ownership-nya gitu. Jadi itu Bang Yuda. Semoga Terima kasih, Coach. Ya. Paham, Coach. Oke, yang lain silakan. Oke, saya sebenarnya ada satu bonus lagi nih yang mau saya sampaikan. Tapi sebelumnya mau ini nih dari Coach Kamal, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Coach Kamal? Ya, boleh Coach Akbar. Monggo. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat, Kamal. Gimana kabarnya, Kamal?
Baik, alhamdulillah sehat, berkat doa semuanya. Alhamdulillah kita ketemu di sini ya. Tapi saya lihat ada beberapa hal nih ya, saya pantau di dalam grup yang sebenarnya sering banget ya kita pelupakan. Yang saya nyatakan itu kolaborasi. Kita udah dengar istilah upselling, kita dengar cross selling, kemudian kemarin apa decoy effect. Tapi kayaknya memang masih sulit sekali ya kita apa namanya yang namanya kolaborasi antar tim. Kalau cuma nyobain gitu ya, ya coba apa namanya berbagi ini bagaimana rasanya dan seterusnya. Tapi sampai ke arah kita nih sebuah apa namanya UMKM Depok Jaya, kemudian kita saling membantu itu masih jauh ya. Ini mungkin PR ya bagi kita semua. Yang pertama contoh-contoh ya sangat sederhana bagaimana meningkatkan profit. Seharusnya kalau memang udah kita masuk ke tangga kedua, berarti kita udah mulai ada anggaran nanti tuh, anggaran yang bicara tentang bagaimana kita melakukan marketing ya. Ada apa namanya biaya marketing lah. Nah, biaya marketing ini bisa banyak langkahnya. Salah satunya adalah cross selling. Salah satunya adalah promosi. Misalnya contoh ketika kita ingin apa namanya menggrab dapat data itu kan mahal ya. Atau mungkin antar teman kita misalnya ada jualan tadi apa jualan pisang gitu ya, keripik pisang ya dari Mas Yuda ya. Nah, di sini bisa nggak kita bantu teman kita yang lain ya mungkin di bawah kita kali harganya ya. Kita lihat-lihat dulu harganya. Nah, itu masuk ke dalam siapa nih yang mau ambil keripik pisang saat ini ada tambahan bonus loh. Misalnya dapat mainan apa gitu ya untuk anaknya atau bagaimana. Nah, ini dalam rangka kita saling ini juga kita sampaikan kepada teman kita ada nggak mau yang saya promosiin. Nah, tapi dia ngasih ke Yudanya gratis gitu kan. Ada satu atau dua. Ini dalam rangka memperbanyak orang kenal barang kita. Kayak Anda sendiri ya ngerasain juga, saya sendiri ngerasain juga. Misalnya kayak jeruk ya tadi, saya cerita tentang jeruk karena memang kalau misalnya bulan-bulan begini jual jeruk tuh gampang-gampang banget gitu, nggak pakai sulit ya, gampang-gampang banget. Karena saya tes tadi kayak misalnya semalam saya ambil 100 kilo, siang langsung sold out. Ya, dalam waktu yang sekarang udah buat ini listing ada 50 kilo lagi. Tapi ternyata bukan pada letak ininya ya, letak kenalan banyak atau apa, tapi kemauan kita berkenalan dengan orang, kemauan kita menggrab orang itu memang harus ada ya. Jadi misalnya kita nih biasa jualan di satu toko ya, atau di satu tempat. Kita nggak berpikir harus berkeliling dan sebagainya, tapi kita bisa saling berbagi tadi. Yaitu memang biaya marketing begitu penting ketika bicara tentang bagaimana meningkatkan kelas kita. Ya, kalau misalnya bicara tentang kuadran ya, kuadran marketing, ya, ini kan ada yang polanya pesaingnya sedikit, ada yang pesaingnya banyak. Akibatnya apa? Akibatnya terhadap biayanya. Biayanya bisa biaya marketingnya tinggi, misalnya kayak Yuda ya, yang main keripik pisang di sini mungkin banyak. Nah, kalau misalnya Yuda main juga sama, nah, berakibat kepada biaya marketing akan tinggi, karena kita harus, ya mungkin harga apakah kita mainkan ke harga, atau apa kita bikin kemasan yang lebih baik, apa kita ada tambahan-tambahan value yang berbeda. Nah, ini kan tujuannya dalam rangkaian marketing. Jadi, memang dievaluasi yang disampaikan oleh Coach Akbar, salah satunya adalah mau nggak mau grab data itu menjadi penting. Jadi kalau kita ingin mau naik kelas itu, ya database kita semakin banyak atau semakin kurang. Ya maksudnya ternyata nih kok nggak banyak ya. Kalau di beberapa teknik adalah caranya ketika orang berkali-kali beli, maka yang kita lakukan adalah bukan dia diminta beli lagi, tapi dia diminta untuk menjadi reseller. Ya, kalau di saya gitu, misalnya dia beli jeruk sekali, 2 kali, 3 kali, besok saya tawarin, mau nggak jadi reseller? Saya drop deh barangnya, saya bilang gitu. Nah, ini beberapa kali, ternyata itu berdampak kepada kita mulai menggrab jaringan baru. Karena yang kita butuhkan adalah jaringan baru. Yang kita pernah cerita juga, ternyata orang terkaya di dunia, itu bukannya bukannya produsen ya, yang berproduksi.
Tapi ternyata yang terkaya di dunia adalah siapa? Yang pemilik Amazon ya, Amazon.com, itu seorang marketplace, yaitu orang yang mampu menjual barang padahal dia tidak produksi. Nah, ini menjadi PR juga. Maksudnya itu tadi, kalau misalnya mampu di antara kita bukan hanya terfokus kepada memang kita meningkatkan produksi dan sebagainya, ya membahagiakan orang lain itu yang sebagai kolaborasi menjadi penting. Mungkin itu Coach ya, tambahan aja, mohon maaf kalau kebanyakan. Ya, siap, makasih, luar biasa. Jadi diingatkan lagi tuh untuk kolaborasinya jalan supaya kita bisa saling bantu gitu. Nah, jadi silakan setelah ini kawan-kawan cari celah tuh kira-kira di grup itu siapa yang mengalokasikan produknya untuk dipromosiin gitu ke kawan-kawan yang lain. Jadi cross selling tadi ya. Tapi dengan syarat yang dapat itu harus mempromosikan gitu, harus menyebutkan brandnya gitu. Oke. Ya, Coach, boleh, tambah sedikit yang kemarin saya sampaikan juga, Coach Akbar, ya. berkenaan tentang ya bahwa dalam penyampaiannya, memang kan kalau misalnya kita masih pakai WhatsApp ini ada teknik closingnya juga, berbeda mungkin dengan yang lain. Betul. Nah, salah satunya adalah yang tadi yang saya bilang, misalnya bahwa khusus untuk grup ini, khusus untuk Anda, khusus untuk apa, itu ketika kita membawa barang yang lain ya, ini ada bonus gitu. Jadi kalau beli keripik saat ini ada bonus. Walaupun bonus itu mungkin boleh jadi yang nggak ada harganya gitu, yang nggak dimasukkan dalam harga, tapi dalam rangka kita mengenalkan kawan-kawan kita yang lain. Ketimbang kita kasih temen nih, silakan cobain bagaimana responnya. Lebih baik kalau memang cuma bisa ngasih 3, ya udah kita buat misalnya 3 ini kita khususkan ya, kayak kemarin ya 3 hal ya, yang bahwa ini kita buat ini khusus untuk mereka, kemudian juga ini terbatas dan juga waktunya juga terbatas. Jadi barangnya terbatas, waktunya juga terbatas. Nah, dengan begitu mudah-mudahan ada orang awareness terhadap kita lebih tinggi, lebih peduli begitu. Yang tadinya sebelumnya kita cuma beli, ya kalau beli keripik pisang ya cuma dapat keripik pisang aja gitu. Tapi kalau beli keripik pisang di Mas Yuda, ada tambahannya loh sekarang. Karena Mas Yuda punya jaringan yang banyak di UMKM misalnya. Mungkin itu. Siap. Boleh, Bang Yuda. Sepertinya mau tanya lagi. Monggo dibuka aja videonya. Yang lain jangan sungkan ya. Kalau ada yang tanyakan, ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, silakan Bang Yuda. Suaranya putus-putus Bang Yuda. Kalau kesulitan suaranya, videonya ditutup aja Kang Yuda. Suaranya putus-putus Bang Yuda. Saya juga ininya internetnya lambat nih, makanya tutup video. Iya, betul. Ya, mungkin nyambung aja, Coach. Banyak, Coach. Ya, kayak koneksinya deh Bang Yuda. Oke, gimana Bang Yuda? Udah kembali lagi koneksinya? Oke, sambil nunggu Bang Yuda, saya terakhir izin mau nyampaikan sesuatu lagi. Jadi di UMKM kita nih. Bang Yuda udah balik lagi ya. Sebentar ya Bang Yuda ya, sebentar ya. Jadi saya sampaikan sebentar. Jadi saya ada lihat nih kawan-kawan UMKM di Depok emang kesulitannya saat ini adalah merambah ke dunia digital. Khususnya tadi salah satu contoh orang yang paling berhasil di dunia ini adalah yang punya marketplace. Jadi
Tapi nggak banyak UMKM yang ngeh sama marketplace itu, padahal di marketplace itu bisa jadi sumber traffic atau sumber orang itu lihat produk kita gitu. Oke, kalau misalkan main di e-commerce yang besar-besar itu kayak Tokopedia, Shopee itu terlalu ketat persaingannya, maka yuk kita coba olah marketplace yang sifatnya lokal gitu. Nah, tapi memang kalau kawan-kawan buat marketplace sendiri dengan brand kawan-kawan sendiri itu bisa makan waktu yang lama, juga bisa makan budget yang cukup besar gitu. Karena untuk membuat website sendiri bisa 5 juta, bisa 10 juta gitu kalau yang profesional untuk buat marketplace. Nah, sebenarnya saya pengen bantu nih. Saya pengen bantu untuk produk kawan-kawan itu dipasarin gitu. Dipasarin di marketplace lokal, terus bisa nanti sampai di endorse sama tokoh-tokoh, atau juga bisa sampai di marketingin, saya bantu marketing digitalnya, email atau melalui WhatsApp. Nah, jadi saya sebelum Bang Yuda tanya, mungkin ini informasi yang penting. Jadi saya buat platform, buat satu aplikasi berbasis website, itu namanya produkdepok.com. Nanti kawan-kawan silakan bisa dicari, produkdepok.com. Ini mirip dengan blibli.com ya. Brandnya juga warnanya mirip, kayak Shopee, kayak Tokopedia itu mirip. Jadi di sini kita akan menggiring nih, khususnya warga Depok untuk cari produk lokal Depok gitu. Jadi sekarang nih UMKM kan berbagai macam brand kan, juga berbagai macam kategori bisnis. Nah, saya pengen bantu nih UMKM ini yang rajin-rajin, khususnya rajin-rajin ya, yang rajin-rajin ikut mentoring, untuk dijualin produknya di sini, untuk dimarketingin gratis produknya di sini gitu. Nah, jadi nanti produk Bapak Ibu sekalian itu bisa masuk ke sini, tapi memang saya nggak mau ujuk-ujuk orang lain daftar terus juga ngupload produk ke sini, saya nggak mau. Jadi saya selektif. Siapa aja yang bisa masuk sini adalah UMKM rajin ikut mentoring atau ikut sharing gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa monitor kira-kira perkembangan UMKM itu seberapa signifikan gitu setelah mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti mentoring, terus juga setelah dimasukkan ke website ini. Jadi misalkan produknya Bang Yuda, keripik, itu berarti ada di kategori makanan dan minuman. Jadi orang tinggal ngeklik aja di kategori makanan dan minuman. Nah, bahkan untuk reward, nah mungkin nggak dalam waktu dekat ini, untuk reward UMKM yang paling rajin, mungkin bisa beberapa UMKM, saya bisa buatin landing page sendiri. Ini contoh kayak produk saya, Khalid Kurban dan Akikah. Jadi saya punya usaha akikah. Itu saya buatin landing page kayak gini. Jadi ini satu halaman ini khusus informasi tentang brand Bapak Ibu sekalian. Tuh. Kayak pertanyaan kenapa harus bisnis Bapak Ibu sekalian. Ini harus bisa menjawab kenapa, keuntungannya, keunggulan dan benefit apa aja. Ini akan dijabarkan dalam satu landing page ini, yang dimana nanti Bapak Ibu kalau mau jualan, udah tinggal buat copywriting, misalkan nge-broadcast ke WhatsApp, di bawahnya ada link di sini gitu, selengkapnya silakan klik link ini, nanti akan mengarah ke landing page ini. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai katalog program, katalog produk, supaya customer itu bisa mudah ada layanan apa aja, ada produk apa aja. Dan saya buatin ini gratis. Kalau Bapak Ibu sekalian buat sendiri, itu tadi ya, harganya bisa 5 juta, bahkan ada yang bisa puluhan juta. Itu kita nggak mau yang habisin uang hanya untuk hal yang sebenarnya kita bisa dapatkan free gitu. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Nah, selain Bapak Ibu juga bisa masukin produknya ke sini, bisa juga nanti baca artikel-artikel di sini. Kayak misalkan ada di blognya itu ada tentang bisnis online, tentang marketing, tentang SEO. Terus juga nanti bakal saya upload kayak misalkan e-book terbaru saya ya, buku-buku digital terbaru saya
saya upload ke sini, terus foto-foto, terus nanti ada testimoni-testimoni dari tokoh-tokoh yang pastinya juga akan membantu untuk produk Bapak Ibu lebih dikenal lagi gitu sama khususnya masyarakat Depok. Terus kalau diklik di brand lokal, itu di sini maka akan muncul brand-brand Bapak Ibu gitu yang sudah terdaftar ya, khususnya sudah terdaftar di website produk depok.com ini. Jadi nanti logo-logonya akan di sini semua brand lokal. Jadi kalau warga Jakarta, warga mana gitu ingin mencari oleh-oleh dari Kota Depok, maka referensinya adalah produkdepok.com. Jadi bahkan bisa melihat produk-produk masing-masing brand itu ada berbagai macam. Jadi nanti saya akan kategoriin juga. Nah, ini adalah benefit kalau Bapak Ibu sekalian rajin nih ikut mentoring, aktif di WhatsApp gitu. Saling kolaborasi nanti akan dibagiin. Saya nggak akan dari 28 UMKM kita nggak akan semuanya masukin ke sini, hanya untuk khusus kawan-kawan yang rajin aja. Nah, untuk tahap pertama nih, biar tahap pertama mungkin sekitaran 5-10 UMKM yang akan saya bantu untuk marketing digitalnya di website sini. Apalagi saya ada target untuk launching gede-gedean website ini. Jadi bisa jadi momentum nih Bapak Ibu sekalian untuk tingkatin penjualannya di digital khususnya. Nah, terus ada lagi untuk mendukung nih, karena ini bukan saya pribadi yang kelola, jadi ada beberapa tim. Nah, pastinya untuk mendukung website ini, karena tadi udah dibuatin gratis segala macam, Bapak Ibu tinggal ini aja, traktir kopi gitu, kru dan tim dari produkdepok.com. Ini payment gateway-nya udah berjalan di sini, nanti bisa diarahkan ke WhatsApp Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan nih, ini masih belum launching, jadi masih templatean yang saya upload. Jadi nanti bisa langsung mengarah ke WhatsApp Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah nanti ilmu tentang follow up, ilmu tentang WhatsApp marketing perlu diketahui juga. Jadi ini sebagai apa namanya, reward aja untuk UMKM yang rajin. Insya Allah kita akan bantu semaksimal mungkin apa yang kita bisa bantu untuk perkembangan UMKM di Kota Depok. Itu dari saya. Nanti akan saya follow up ya kawan-kawan yang hadir. Oke, lanjut lagi tadi ke Bang Yuda ya. Bang Yuda mau bertanya. Silakan. Oke, terima kasih Coach. Kedengaran nggak Coach? Ya, jelas. Kedengaran nggak Coach? Jelas. Oke. Halo. Iya, jelas kok, jelas. Sip. Kedengaran nggak? Jelas, Bang Yuda. Jelas. Kedengaran Yuda, ayo. Ya. Halo Coach. Iya. Lanjut Bang Yuda, kedengeran jelas. Kedengaran, Coach? Jelas. Jelas suaranya. Oke. Ini pertama untuk yang Coach Malta itu lebih koordinasi ya. Halo. Suara kedengaran Coach? Ya, jelas. Halo. Langsung lanjut. Kedengaran nggak suaranya? Jelas. Oke. Mengenai kolaborasi yang disampaikan sama Coach Kamal tadi, misalnya contoh tadi keripik pisang bonus payung gitu ya, terus keripik pisang bonusnya misalnya bonsum gitu ya,
Nah, di situ kan kalau memang sudah melakukan seperti itu, pastinya biaya yang dikeluarkan sama mereka juga harus dihitung gitu, berapa banyak yang harus di bonus-bonus itu gitu loh. Nah, terkait HPP itu kami perlu tahu sih, Coach, perhitungan promosi itu seperti apa gitu. Coach Kamal sih ini. Jelas nggak, Coach? Iya, iya. Monggo, Iya. Kak Kamal. Ya, baik Mas Yuda. Jadi kalau di dalam apa namanya kan kalau selama ini kita itu kan menetapkan biasanya HPP kemudian profit ya. Biasanya yang kita buat di dalam UMKM yang paling kecil lah ya, sederhana lah. Kan seperti itu. Tapi ketika kita ingin meningkatkan, up ya, berarti kita juga harus mensisihkan namanya profit itu ke biaya marketing. Nah, cuma biaya marketing itu kan ada beberapa target. Ada bisa aja Facebook Ads, ya kan? Bisa aja mungkin WhatsApp-nya udah WhatsApp bisnis yang berbayar. Ada yang lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang apa namanya komunitas, ya nggak setiap saat juga sih kita kasih bonus. Kalau kita setiap saat kasih bonus tuh kasusnya kayak Rinso dapat piring ya. Beli Rinso dapat piring. Pernah nggak? Pernah lihat kan? Jadi ya betul. Itu kalau yang kejadiannya kayak begitu, orang emang beli Rinso karena pengen dapat piring kan, rata-rata, atau beli produk Daya misalnya, karena saingan Rinso tuh banyak. Nah, itu dia terapkan itu. Jadi ada yang cuma pengen dapat piringnya ketimbang hitung-hitungan Dayanya mungkin atau apanya gitu ya. Nah, terutama ibu-ibu kita sensi banget tuh kalau yang begitu-begitu. Nah, tapi memang mereka pasti memikirkan tuh biaya apa marketing berapa yang memang dialokasikan, dan juga ada batas waktunya, nggak setiap waktu dikasih piring terus gitu ya, walaupun waktu itu sempat ngerasain juga kok ini ngasih piring terus gitu ya, atau ngasih gelas atau kasih apa namanya yang sifatnya hadiah. Nah, walaupun ada juga beberapa modelnya berbeda, misalnya kayak Wings ya, Wings jual produk apa gitu kan, makanan ya, kemudian dia ada tambahan Wings juga ngeluarin produk baru dengan cara seperti itu. Jadi ditempel sama dia, digabungkan. Nah, kalau bicara tentang berapa harusnya dianggarkan biaya marketing, itu kembali lagi di dalam hitungan kita. Berapa kesiapan kita melepas itu tadi, biaya marketing. Biasanya angka 10-15% ya, dari profit. Dari profit. Emang jauh banget, kalau profitnya 100.000 ya berarti sekitar 15.000. Nah, 15.000 yang kita bisa anggarkan apa? Nah, kalau misalnya bebas ongkir atau free ongkir lah. Nah, hitungannya bisa ke free ongkir. Untuk khusus kali ini yang tadinya bayar, sekarang free ongkir misalnya. Nah, dengan jarak berapa misalnya, atau dengan berapa ininya. Tapi itu dikembalikan kepada itu tadi, intinya di dalam pembuatan nanti apa namanya up ya, meningkatkan UMKM, kita nggak bisa lagi hanya jual dengan cara ya HPP berapa, kemudian kita mau profit berapa. Nggak hanya begitu, tapi ditambahin satu lagi marketing. Jadi biaya marketing itu berapa. Kalau saya dulu, karena saya memang basicnya terjunnya, walaupun saya dosen, pengajar, saya lama di marketing properti. Saya terakhir di direktur marketing di apa namanya Bumi Darussalam, dan juga manajer marketing di Rizkon Realty. Ada sekitar 70 proyek perumahan. Tapi ketika main di properti itu juga sama. Kalau saya itu dulu polanya sangat berbeda, yaitu ketika kita punya target 70, maka di awal jualnya lebih murah. Kata kita pakai apa namanya berjenjang, harga berjenjang. Jadi kemudian juga ada pola-pola untuk meningkatkan apa namanya harga. Jadi harga rumah itu nggak semuanya sama. Kalau yang di hook lebih tinggi. Nah, lebih tinggi itu sebenarnya HPP-nya semua sama. HPP-nya. Tapi di hook saya buat lebih mahal karena ada value di situ. Mungkin di dekat satpam lebih mahal karena ada value-nya di situ. Nah, kayak gitu. Nah, value-value tadi itu sebenarnya saya mengelola anggaran agar bisa masuk ke nilai marketing. Begitu juga dengan Yuda. Mungkin apa nih, misalnya boleh jadi nggak semuanya polanya sama ya pendekatannya. Kalau jual di Depok berapa, jual di tempat lain berapa. Ada nanti mungkin subsidi silang dalam rangka untuk mendapatkan marketing. Tapi pada umumnya kalau saya sih melihatnya angka 5-10% lah ya. Itu yang dianggarkan untuk biaya marketing. Tapi bahkan untuk produk baru kita bukan hanya bicara profit tapi bicara rugi juga. Karena di dalam bisnis ini juga
ketemu rugi ya. Maksudnya rugi dulu atau apa? Kayak saya misalnya jual murah dulu gitu kan. Mungkin diprotes orang, kok murah banget sih jualannya. Kalau saya sama tim saya kadang-kadang diprotes gitu. Maksudnya ada beberapa jualan yang sama dengan saya, kok jualnya murah sih. Nah ini padahal kita dalam rangka apa? Menggrab data dulu. Ya, menggrab data agar kita tahu pola konsumen seperti apa, mulai kita naikkan. Ini kepanjangan sih jawabnya. Intinya sekitar 5 atau 10% untuk anggaran marketing, tapi dikembalikan lagi kepada Mas Yuda seberapa agresif kita ingin meningkatkan. Bahkan rugi juga ya. Itu kejadian kan di beberapa toko ya, misalnya kita lihat di Indomaret, atau mungkin Indomaret jarang ya, di tempat-tempat besar seperti Ramayana atau mungkin Giant itu. Dia jual produk barang bahkan di luar harga di bawah harga pasaran. Padahal itu memang dia rugi, tapi dia berharap pembelanjaan dari yang lain. Ada istilah yang terbaru, istilahnya hungry marketing. Ya. Hungry marketing, tapi nggak usah dibahas sekarang, terlalu panjang. Baik, mungkin itu aja sih, mungkin ya. Intinya bicara tentang promo ya, biaya promo misalnya. Biaya promo itu penting. Nah, kalau misalnya Mas Yuda tadi, maksudnya adalah kita bekerja sama dengan teman-teman yang sama di sini. Jadi kalau bisa Mas Yuda jualan itu, kemudian dia meningkat, tapi juga ajak teman-teman yang lain. Tapi teman-teman kan Mas Yuda mau promo ini, ya kasihlah gratis ke Mas Yuda. Kan selama ini kan saya lihat juga beberapa ngasih gratis kan bisa ya. Ke beberapa ini. Nah, kalau misalnya memang ada anggaran itu, sebaiknya Siap, juga Coach. seperti itu. Oke. Ya, Ya, mungkin Akbar nambahin. Terima kasih Coach Kamal. Nanti next pertemuannya ya, jadi siap-siap. Mungkin nanti kita akan lempar kayak bahan bacaan. Harapannya sih kalau kita share misalkan link atau share PDF atau apa, itu dibaca dulu terus diaplikasiin gitu ke bisnisnya masing-masing, sembari nanti nunggu pertemuan selanjutnya. Nah, untuk yang hadir di Zoom kali ini, terus tadi sudah mengisi absen yang linknya saya kirim di grup, itu jadi saya prioritaskan untuk nanti diupload ke website productdepok.com. Jadi productdepok.com itu bakal jadi referensi orang kalau cari produk asli lokal Depok. Nah, jadi itu ya. Sebelum bertanya lagi, saya pengen itu dulu, pengen screenshot ya. Kita pengen foto absen dulu. Coach, mau tanya Coach. Boleh dinyalain videonya. Saya mau screenshot ya, mau absen dulu. Biar bisa di-share. Bunda Zaki, Ibu Rani, Pak Dedi, Bu Laila, boleh? Oke, yang ada aja deh. 1, 2, 3. Oke, itu udah muncul. Oke, 1, 2, 3. Smile. Lagi, Bu Laila lagi. 1, 2, 3. Oke, silakan yang mau bertanya. Coach mau tanya Coach. Iya, monggo. Enggak, aku mau tanya gini Coach. Iya. Bu Dwi kan ya? Enggak, tadi yang multiplying itu kan bukan cabang. Terus gitu, saya kan biasa nitip-nitipin makanan di warung-warung, apakah itu disebut juga dengan bukan cabang, Coach? Enggak, beda. Saya bukan tempatnya gitu maksudnya. Bukan, jadi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kita udah punya sistem, udah karyawan, di bisnis itu keterlibatan kita secara teknis itu udah minim. Maksudnya itu. Tapi kalau yang produksinya masih kita, yang ngirim ke sana masih kita gitu, yang kita masih benar-benar terlibat secara teknis. Nah, itu Nah, jadi dibuat dulu sistemnya, dibuat dulu SOP-nya, nanti udah masuk ke sana. Jadi sebenarnya di anak tangga ini bukan kompetisi ya, kita berada di mana, kita ini sebagai runutan aja, ukuran sebenarnya.
di posisi yang kita sekarang ini, kita harus belajar apa aja sih? Sebenarnya sih itu. Jadi itu nanti jadi kurang lebih jadi kurikulum kita untuk belajar ke webinar-webinar selanjutnya. Oke. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama. Yang lain, monggo. Assalamualaikum, Coach. Nah, Bu Erna, monggo. Bude Erna. Ya, maaf, Coach. Tadi saya waktu masuk nggak daftar dulu karena kesibukan ini saya bisa masuk belakangan gimana, Coach? Nggak apa-apa, daftarnya belakangan setelah webinar ini nggak apa-apa. Oh gitu, berarti saya buka di website, buka di linknya langsung ya, Coach? Iya, buka di linknya langsung. Nanti itu aktif. Jadi itu sebenarnya tiap kita webinar jadi absensi di situ supaya database-nya kita ada gitu. Ya, monggo yang lain. Oh gitu. Bu Erna, masih berarti ada lagi? Kalau saya masuk ke belakangan, nggak masalah. Nggak masalah, Bu. Makasih, Coach. Ya, Bang Yuda. Udah, Bang Coach, Yuda. saya coba untuk masuk. Siap. Makasih, Bu. Bude. Terima kasih, Ya. Coach. Makasih, Bude. Yang lain. Terima kasih. Ya, Pak Yuda. Masih di mute, Pak Yuda. Masih di mute. Nah, unmute dulu. Suaranya masih di mute, masih ditutup, Bang Yuda. Oke. Halo. Ya. Sudah? Ya, sip, sudah. Ya, oke. Untuk yang marketplace produk Depok itu nanti gambar itu dari kita atau dari banyak ya? Ya, jadi nanti akan dikirim kayak form gitu. Jadi kawan-kawan harus nyiapin beberapa hal. Pertama, logonya harus disiapin. Terus nanti supaya saya bisa ngupload kan. Jadi yang ngupload bukan UMKM langsung, tapi nanti dari adminnya saya. Jadi dari admin saya yang ngupload ke sana. Terus Oke, Coach. Kayak harus nyiapin deskripsi singkat produknya, terus juga keunggulannya, terus foto produk awalan seadanya dulu aja. Pakai foto HP nggak apa-apa. Kemarin kan udah belajar juga. Terus logo. Nah itu sih kurang lebih. Jadi nggak perlu ngedit sendiri, nanti dari tim kami yang ngerjain. Oke, kita batasin ya, karena udah malam juga ya. Jadi udah malam. Terakhir nih, kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Udah jam 9:30, pas 9:30. Oke. Kalau nggak ada, mungkin kita tutup sesi kita malam ini. Saya ucapkan terima kasih nih untuk Coach Kama, terus kawan-kawan yang lain. Saya nggak sebutin namanya satu-satu ya. Harapannya di next pertemuan kita bisa full tim UMKM yang kemarin ikut di puncak itu bisa ikut. Terus juga saya membuka sebenarnya untuk kelas-kelas mentoring ini untuk UMKM yang lain gitu, dipersilahkan. Jadi kalau kawan-kawan punya jaringan UMKM yang lain untuk ikut di sini dipersilahkan supaya kita punya jaringan yang lebih luas. Tapi nanti akan saya pisahkan grupnya. Kalau grup yang sekarang berjalan, pokoknya grup Kelurahan Depok Jaya. Nanti akan saya siapkan grup produkdepok.com. Produkdepok.com, solusi produk lokal bertumbuh.